Orang-orang kafir ini memancarkan kesan jahat. Selain itu, karena terdorong oleh semangat ingin segera bepergian, dia melupakan satu detail, hanya satu, yang bisa menjadi penghalang baginya dalam mencari harta karun itu. Di negeri ini, orang-orangnya hanya berbahasa Arab. Pemilik kedai itu mendekatinya, dan si anak lelaki menunjuk minuman yang ada di meja sebelah. Ternyata itu teh pahit. Anak itu memilih minum anggur saja, tapi untuk saat ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan soal bahasa dulu. Yang perlu dipikirkannya adalah harta karun itu, dan bagaimana cara memperolehnya. Dari hasil menjual domba-dombanya, dia punya cukup uang di dalam kantongnya, dan dia tahu uang bisa membawa keajaiban. Orang yang punya uang tidak pernah kekurangan teman. Tak lama lagi, mungkin beberapa hari lagi saja, dia akan tiba di piramida-piramida itu. Orang tua dengan penutup dada terbuat dari emas tentunya tidak akan berbohong hanya untuk sekedar memperoleh 6 ekor domba. Orang tua itu telah berbicara tentang tanda-tanda dan pertanda-pertanda, dan ketika menyeberangi selat, anak lelaki itu memikirkan soal pertanda-pertanda tersebut. Ya, orang tua itu paham sekali tentang ucapannya. Selama menjadi gembala di padang-padang Andalusia, si anak lelaki sudah terbiasa menentukan jalur yang harus dipilihnya dengan berpedoman pada tanah dan langit. Dia menemukan bahwa kalau ada burung tertentu, berarti di dekat situ ada ular. Dan jika ada semak tertentu, berarti di daerah itu ada air. Domba-dombanya lah yang mengajarinya hal-hal tersebut. Kalau Tuhan membimbing domba-domba dengan begitu baik, tentunya dia juga akan membimbing manusia, pikir si anak. Dia juga merasa lebih tenang. Tehnya jadi tidak terlalu pahit lagi. Kau siapa? Seseorang bertanya padanya dalam bahasa Spanyol. Anak itu merasa lega. Dia baru saja berpikir tentang pertanda-pertanda, dan tahu-tahu ada orang mendekatinya. Bagaimana kau bisa berbicara bahasa Spanyol? Tanyanya. Pemuda yang mendatanginya itu mengenakan setelan barat, tapi warna kulitnya menunjukkan dia penduduk asli kota ini. Usianya kira-kira sebaya dengan si anak lelaki, tingginya juga tidak terlalu jauh berbeda. Hampir semua orang di sini bisa berbahasa Spanyol. Spanyol cuma 2 jam perjalanan dari sini. Duduklah, akan kutraktir kau makan, kata si anak lelaki. Dan tolong mintakan segelas anggur untukku. Aku tidak suka teh ini. Tidak ada anggur di negeri ini, saut si pemuda. Agama di sini melarang anggur. Kemudian si anak lelaki mengatakan bahwa dia hendak pergi ke piramida-piramida itu. Dia juga hampir saja bercerita tentang harta karunnya, namun kemudian mengurungkannya. Kalau dia berbicara, jangan-jangan pemuda Arab ini akan minta bagian sebagai upah mengantarkannya ke sana. Dia teringat omongan orang tua itu tentang menawarkan sesuatu yang belum menjadi milik kita. Kalau bisa, aku ingin minta kau mengantarku ke sana. Aku akan membayarmu sebagai penunjuk jalanku. Kau sudah tahu cara untuk sampai ke sana? Tanya si pemuda. Si anak lelaki melihat pemilik kedai itu berdiri tidak jauh dari mereka, mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang itu, tapi dia telah menemukan petunjuk jalan dan tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Kau harus melintasi gurun Sahara, kata si pemuda, dan untuk itu kau perlu uang. Aku harus tahu dulu, apakah uangmu cukup? Si anak lelaki merasa pertanyaan ini aneh, tapi dia percaya pada ucapan orang tua itu, bahwa kalau kau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seisi jagat raya pasti akan bersatu padu untuk membantumu. Maka dikeluarkannya uangnya dari kantong, dan ditunjukkannya pada pemuda itu. Si pemilik kedai menghampiri mereka dan ikut melihat. Kedua laki-laki itu saling berbicara sedikit dalam bahasa Arab, dan si pemilik kedai tampak kesal. Ayo kita keluar dari sini,
ajak si pemuda. Dia menyuruh kita pergi. Si anak lelaki merasa lega. Dia bangkit berdiri untuk membayar minumannya. Tapi si pemilik kedai mencengkeramnya dan mulai melontarkan serangkaian kata dalam nada marah. Anak itu kuat dan ingin melawan, tapi dia orang asing di sini. Teman barunya mendorong si pemilik kedai dan menarik anak itu keluar. Dia menginginkan uangnya, katanya. Tangier tidak seperti wilayah-wilayah Afrika yang lain. Ini kota pelabuhan, dan di setiap pelabuhan selalu ada pencuri. Kita lanjutkan esok malam.